Waalaikumsalam. Oke, Rehan, sesuai dengan percakapan kita kemarin nih, pada malam ini kita akan coba ini ya, kita coba gali perjalanan Rehan menjadi go internasional nih. Kan kemarin ngeliat di banyak sosial media, Rehan itu udah ini ya, udah bisa jadi narasumber di luar negeri, udah bisa ikut event, udah bisa jadi punya peran penting lah dalam komunitas luar negeri gitu ya. Bener nggak? Bener nggak? Enggak juga sih. Bisa aja nih. Ini nih, ilmu padi nih, kayak gini nih. Tapi sebelum kita bahas tentang bagian paling serunya nih, kita coba kenalan dulu ya sama Rehan Ismara ini nih. Gimana sih latar belakang pendidikannya Rehan, kemudian kerjanya apa? Kan kita belum pernah kenalan sebenarnya ya. Kemudian Ya, pastinya apa aja sih pencapaian Rehan nih selama ini nih yang telah diraih Rehan Ismara ini nih. Kemudian udah jadi speaker di event mana aja. wah, Kemudian apa aja sih peran Rehannya di komunitas luar negeri gitu. Silakan, oke. AA Rehan. Ya, ya, halo semua, assalamualaikum. Ya, nama saya Rehan Ismara, bisa panggil Rehan aja gitu ya. Terus saya seorang front end developer gitu ya. Sekarang ini di bawah naungan Telkom Indonesia gitu ya. Saya di timnya Pijar Mahir gitu ya, yang kursus-kursus gitu. Terus ya domisili di Bandung gitu ya. Tepatnya di lokasinya di kerjanya di Bandung, di BDV gitu ya, Bandung Digital Valley. Teman-teman yang mungkin dari Bandung bisa kalau ada waktu kita sharing-sharing di sana, ketemu gitu ya, kopi kopi darat gitu. Mantap. Ini abang-abang Bandung Dev juga lagi jangan. Iya. Mantap. Terus ya sebenarnya di dunia IT atau di tech industry itu more than 7 years gitu ya, udah sekarang kayak mau 8 tahun sekarang gitu. Dan ya waktu itu sih uh, udah ngalamin banyak hal gitu ya, mulai dari front end, back end, sampai bolak-balik ke back end itu sendiri, sampai kayak ngoprek-ngoprek server gitu-gitu. Dan akhirnya lebih ke ini sih, sekarang lebih fokus di front end gitu. Wah, Sampai juga menarik. nyobain mobile development, dan banyak sih, banyak-banyak hal yang dipelajari kayak gitu. Terus ya paling itu aja sih pengenalan dari singkatnya. Mantap. Tapi belum ini nih, belum sempat sampai nih pencapaiannya di Rehan yang telah dicapai oleh Rehan ini apa aja sih? Udah jadi speaker di event mana aja? Kan nggak ada yang tahu nih. Taunya kan ngiranya kan engineer Telkom doang gitu ya. Nggak ada yang spesial gitu. Oke, mungkin sebelum ke sana perjalanan dulu kali ya, gimana sampai akhirnya aku bisa kayak apply di beberapa talk di luar gitu ya. Nah, menarik. Oke, silakan. Eh ya jadi sebenarnya mulai muncul pengen untuk kayak penasaran buat coba apply itu memang dari dulu. Kenal dengan dunia tech itu berubah, pastinya tidak jauh dengan komunitas gitu ya. Dan dari situ saya melihat kayak eh, pertama banget event waktu itu, waktu saya masih di tahun berapa ya, itu tahun 2018 2017-an gitu. Itu pertama kali ngunjungin yang namanya Developer Summit gitu ya di Indonesia. Waktu itu yang ngadain Kodepolitan ya. Kodepolitan, dan waktu itu speakernya dari Rusia kalau nggak salah, dia Yi Framework, yang buat Yi Framework juga salah satu foundernya. Dan kayak dia bagi insight gitu ya, di waktu itu zamannya PHP lagi ramai banget di Indonesia, waktu booming banget, mulai ke framework juga. Terus dari situ kayak uh, apaan sih gitu ya acara ini tuh, oh ternyata acara developer gitu ya, komunitas. Kemudian banyak senior-senior juga yang sharing di acara tersebut. Kemudian kayak mulai tertarik buat sharing gitu ya, Tapi pada saat karena itu udah udah jadi programmer tuh di summit itu. sambil kerja juga gitu. Jadi waktu itu aku jadi junior software developer gitu. Waktu itu ada tim gitu di digital agency gitu, yang salah satu foundernya adalah si ini.
Kang Singgi gitu. Singgi itu dari founder Kode Volitan juga. Iya, iya. Ya jadi kayak dikenalin lah, oh ini ada komunitas gitu. Terus dari situ, dari lingkungan yang bagus juga akhirnya kayak dapat banyak hal gitu, pelajaran dari tadi komunitas, sampai akhirnya eh, ada di acara beberapa di kantor waktu itu di 2017-2018 buat sharing juga gitu ya, sesama developer. Waktu itu masih di kota ini, Cianjur sih, di kota kelahiranku di Cianjur. Oh, jadi bukan asli Bandung nih, Rehan nih. Iya, Dari Cianjur Cianjur. kerjanya di Bandung gitu ya. Wah, ini perantau jarak dekat nih kalau ini nih. Iya. Dan terus ya dari situ kayak ngebandingin buat sharing dulu di lokal gitu ya, di daerah di Cianjur. Dan ya alhamdulillah antusiasnya ramai juga gitu ya, meskipun cuman 5 cuma berapa orang gitu ya. Dan dari situ singkatnya udah beres, selesai proyeknya di kantor tersebut, saya pindah baru ke Bandung gitu ya. Awal mula itu langsung pindah ke Bandung, ya berarti di 2018 di awal gitu ya. Langsung Dari ke Telkom situ itu. enggak, masuk ke ini dulu, ke e-commerce dulu, ada e-commerce di Bandung gitu. Dan di situ juga kayak belajar lagi front end dan sebagainya. Dan akhirnya kayak ngelihat, sambil berjalan sambil ngelihat kayak itu tadi apa, talk di luar gitu ya, kadang jadi sering lihat juga di YouTube, ternyata banyak juga conference yang menarik juga buat ditonton gitu ya. Salah satunya adalah Angular Conference. Waktu itu lagi belajar Angular juga, dan Oh. sering banget pengen pengen ketemu gitu dengan si apa, Angular kontributor di mana di kancah internasional gitu. Dan akhirnya sempat ada Angular Conference di Southeast Asia di Malaysia waktu itu, pertama banget. Saya coba apply buat dapat scholarship gitu ya. Waktu itu sebagai siswanya, buat belajar ke sana gitu, buat langsung ketemu expert dari core si Angular itu sendiri. Waktu itu masih ada ini ya, Mingko Gucep, terus ada Gerard Sanz, dan akhirnya alhamdulillahnya keterima gitu ya. Terus di waktu 2019 itu, waktu masih ingat, ke Malaysia buat perwakilan, ada dari Indonesia itu ada berapa ya, ada 5 kalau nggak salah, ada 5 orang, dari Bandung 2, Bali 1, ada berapa dari Batam 2 kalau nggak salah, ya 5 gitu. Terus dan ternyata setelah di acara tersebut pecah banget gitu, dan salah satu speaker di side talknya ada orang Indonesia gitu. Itu si Sujono, Mas Sujono. Oh, iya, iya, iya. Kalau nggak salah pernah ini ya, pernah jadi narasumber Rehan juga ya? Iya, Betul, di Kodeskes itu nih. kita ketemu sama si Sujono, itu luar biasa. Sujono banyak ya, oh ya. Sekarang dia di Nvidia, kalau nggak salah di Nvidia di Belanda. Jadi dia sharing di Angular tersebut. Dan kayak aku waktu itu ada di spotnya dia, ada di roomnya dia, ngelihat, wah ini orang Indonesia gitu ya, dia bisa sharing di kancah internasional sama developer yang lebih luas lagi gitu ya, uh, apa wilayahnya gitu. Dan akhirnya kayak tertarik, pengen juga gitu ya, coba untuk start di uh, apa, di kancah internasional gitu-gitu. Dan dari situ kayak mulai beraniin coba apply ke beberapa tadi acara juga. Jadi ini gimana sih programnya gitu, ternyata ada yang namanya call for papers gitu ya, apply for talk gitu, dimana kalau teman-teman programmer kayak punya insight atau punya experience, pengalaman, bisa juga untuk jadi narasumber gitu ya di acara komunitas, baik itu teknologi seperti JavaScript gitu ya, ataupun library JavaScript itu sendiri. Kan tidak hanya JavaScript ya, sebuah kayak PHP pun ada biasanya conference-nya. Dan mereka itu biasanya tiap tahun ada juga gitu. Dan dari situ coba apply gitu ya. Sebenarnya keterimanya itu, pecah telurnya itu
tahun 2023 kemarin, berarti pertama kali di IJS, dan insya Allah tahun ini juga di CTJS, sama di akhir tahun juga IJS lagi Oh, Singapura. yang akhir tahun berarti ini belum belum launching ya? Eh, Mantap nih udah ada ini. Udah apa tuh namanya? Ada spoiler ya. Mantap, mantap, mantap. iya. Kalau di Indonesia di mana aja Rehan? Soalnya kan kemarin aku lihat di Indonesia juga lumayan banyak tuh. Ya, di kalau Indonesia biasa ada webinar gitu, dan dapat undangan juga. Kayak kemarin terakhir di MSBU gitu ya. Itu kayak training buat tech recruiter. Terus sebelumnya juga Sigmatech, Sigmatech, Glints juga pernah di Glints. Eh, Apalagi ya? Kemarin di ini sih, di 2023 kemarin di DevFest-nya Bandung, Google DevFest Bandung itu, eh, sama juga itu apply juga, apply talk buat di DevFest kemarin. Itu banyak banget ya. Itu bisa dibilang hampir tiap bulan ada kali ya. Untuk bisa ngisi gitu ya. Coba cerita dong Rehan, yang paling menarik nih apa sebenarnya? Event apa nih yang Rehan itu tuh paling suka saat jadi narasumber di sana? Eh, iya, vibes-nya ya, vibes untuk ketemu orang baru, terus dari aku sih kayak senang banget, saya tuh senang banget kayak ketemu orang baru, networking gitu ya, dan itu tuh menarik banget gitu untuk bagi saya sendiri gitu. Terus untuk jadi tentunya ketika jadi narasumber, senang sekali ketika kita bisa berbagi itu ya, sharing meskipun sedikit apa yang udah kita dapetin atau apa yang udah kita pelajarin gitu ya. Eh, Seperti apa yang dikatakan salah satu jadi mentor saya juga, Mas Jin Fatoni. Mantap. Dia bilang kayak kita tuh belum tahu seseorang tersebut udah mencapai belajarnya ke hal tersebut gitu. Maka kita coba, mungkin aja ada beberapa orang yang belum mencapai ke poin gimana kita udah berhasil belajar hal tersebut gitu. Coba kalau berani coba untuk share gitu ya. Coba kenapa nggak coba untuk sharing, eh, bisa jadi itu bermanfaat banget karena orang tuh nggak tahu dia udah sampai di titik itu atau di poin tersebut ketika belajar sesuatu. Jadi kalau aku tangkap sebenarnya Rehan ini nih berbagi itu tuh bukan sekedar untuk berbagi doang ya, tetapi juga jadi proses pembelajaran Rehan juga ya. Apakah bisa menyampaikannya dengan baik atau enggak Bener, gitu ya. bener banget, bener banget. Karena kita tuh kan nggak tahu ya kalau udah nguasain materi, kalau kita udah bisa sharing dengan orang lain gitu ya. Dimana ketika kita udah sharing tuh ternyata kita kayak kayak kita masih belum master gitu, masih belum menguasai nih, masih ada kekurangan nih apa ya gitu ya. Nah, maka dari situ, dari sharing itu bisa menjadi evaluasi diri kita sendiri itu juga gitu. Sih, sih. Lalu bagaimana nih Rehan nih menyeimbangkan ada event-event yang Rehan ikutin, kemudian ada beberapa juga yang Rehan jadi narasumbernya, bersama juga dengan kerja nih. Gimana caranya Rehan itu menyeimbangkan belajarnya gitu dengan kesibukan kesibukan tersebut. Ya, jadi ketika pembagian waktu itu ya tentunya dari pagi kita kan tentunya fokus di pekerjaan gitu ya. Biasanya di malam hari dan di weekend untuk eh, ini apa curi-curi untuk belajarnya gitu ya. Dan tentunya ketika ada event hal tersebut biasanya sih eh, saya sendiri aku sendiri ngambil cuti gitu ya, dan tentunya eh, tidak lupa untuk menyelesaikan dulu tugas kantornya sebelum ambil cuti. Mantap. Ini Jangan lupa dedikasinya tinggi tikus banget dulu berarti ya. ya buat buat Benar, harus buat tikus belajarnya. dulu ke master ya, MR dulu. Iya, iya, iya. Dari situ ya kadang dari istirahat gitu ya, waktu istirahat curi-curi untuk belajar hal lainnya dan untuk coba explore hal lainnya gitu ya, dan dari situ bisa kayak nemuin insight-nya buat apa nih nanti ke depannya untuk uh, nyampein materinya dan sebagainya. Hmm, menarik banget. Kalau dari event-event yang udah pernah Rehan ikutin,
event apa nih yang Rehan paling suka? Hmm, eh tentunya JavaScript sih. JavaScript fanboy kan. Yang mana, yang mana? JavaScript, kan event JavaScript kan banyak nih yang Rehan ikutin nih. Eh karena waktu itu tentunya yang ini ya, yang waktu di Singapura itu di IJS kemarin itu sih luar biasa sih. Karena dari maksudnya yang di Indonesia juga pada bagus ya, tapi maksudnya ketika di luar itu kan kita punya pandangan lain di mana semua negara itu kayak berkumpul di situ gitu ya untuk suatu tujuan kayak untuk belajar, sharing, networking gitu ya di suatu tempat tersebut kayak gitu. Ya. Dan itu ada di waktu pertemuan di IJS kemarin. Dan sebenarnya di acara kayak Google Festival tiap tahunnya juga itu bagus juga sih. Kayak Kalau ada Devres gitu-gitu ya. Mm-mm. kalau event yang Rehan jadi narasumber, gimana? Ada perbedaan juga nggak? Eh ya, kalau dari ketika saya narasumber sih lebih ke ini sih kayak tentunya pertamanya pasti ini dulu ya, pasti eh, dari saya sendiri kayak sering ada nervous dulu gitu ya, pastinya ada nervousnya. Dan dari nervous itu biasanya kadang kita kayak lupa dengan suasana tersebut, jadi kayak nggak begitu menikmati dengan festivalnya itu sendiri atau dari conference-nya itu sendiri. Tapi tentunya dengan kita bisa ngolah diri, ngolah rasa semuanya, itu bisa terlewati sih. Dan yaitu aman-aman aja sih. Dan so far sejauh ini dari aku sendiri sih cukup ini ya menikmati dari semua festival yang pernah aku ini conference yang pernah aku bawain sebagai speaker itu sendiri narasumber. Mantap, mantap. Asli Cianjur loh, bisa bisa sampai keluar sana ya. Dan iya nggak salah lah, semua orang pasti nervous gitu. Terus kedepannya gimana nih, Rehan? Masih bakal terus coba lebih lebar lagi nih area apa Oh area area sharing-sharingnya. iya, insya Allah pengen sih kayak ke ini sih ke benua-benua lain kayak masih kan maksudnya seputar Asia nih pengen Bukannya nyobain belum kemarin sempat tembus di nih. Australia juga ya? Enggak sih belum. Belum ya? Kalau nggak salah waktu Pengen itu pengen. aku pernah lihat itu di Codevcast ada ini ya, ada talk sama orang Eropa kalau nggak salah. Oh ya itu dapat narasumber sih itu dapatnya kayak aku invite mereka. Hmm, I see, I see. Makanya invite. Ini Oke. koneksinya dapetin dari ini Twitter, LinkedIn kayak gitu-gitu sih koneksinya. Oh, berarti ini beda ya sama yang event-event yang Rehan ikutin ya? Betul beda. Kalau waktu sejauh ini sih so far yang pernah aku submit di secara as a speaker gitu ya sebagai narasumber waktu itu sempat di London. Cuman waktu itu keterima di London. Cuman waktu itu tiketnya belum belum mereka tanggung, belum mereka cover. Iya, itu PR paling besar orang Indonesia ya, tiket pesawat itu. Iya, tiket pesawat Betul, 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 betul. Nah, oke nih belum Rehan nih. Eh, cover. nih, aku kan kalau ngobrol dengan orang-orang ya, terutama orang-orang daerah ya. Aku pribadi kan orang kota gitu. Dan aku juga dulu sempat sekolah di Bandung. Di Bandung itu tuh eh, teman-temanku banyak gitu yang nggak berani bahasa, yang nggak bisa bahasa Inggris. Bahkan sekalinya ada yang bisa, dia ngerasa nggak pede gitu untuk bisa bermain keluar dari Indonesia gitu ya. Bahkan kadang keluar dari Bandung juga nggak berani gitu. Nah, eh, ada nasihat nggak nih dari Rehan? Gimana caranya sih buat teman-teman sesama programmer kita yang pengen juga nih seperti Rehan nih. Sebenarnya ilmunya punya banyak, cuman dan pengen di-share gitu. Hmm. Tetapi belum belum tahu gitu stepping stone-nya itu seperti apa gitu. Oke oke. Ya pastinya ya karena tentunya ada barrier language tadi ya. Dan kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri sih dari aku sendiri untuk melatih bahasanya sendiri saya tuh kayak bertemannya cari kayak orang-orang luar juga gitu atau yang sama-sama belajar bahasa Inggris gitu. Makanya di LinkedIn dan Twitter
banyak sekali saya lebih ke follow ke eh, kayak developer luar gitu ya, influencer tech luar, dan kayak sering itu mereka kan kayak suka punya channel Discord-nya sendiri, mereka kayak buka open untuk discussion gitu ya dan sebagainya. Dari situ banyak belajar sih kayak bahasa dan sebagainya, membiasakan diri dengan bahasa tersebut, dan tentunya bisa dengan apa langsung kayak belajar untuk gak perlu malu gitu ya, belajar pakai bahasa asing itu sendiri gitu ya. Dan mungkin bisa kayak kalau teman-teman ada teman yang suka dengan bahasa Inggris itu sendiri, ya mungkin bisa diajak coba untuk belajar bahasa Inggris gitu ya, untuk uh, apa speaking di misalkan di hari-hari Rabu Inggris gitu dan sebagainya sesama kantor gitu. Itu bisa menjadi kayak uh, pemicu teman-teman semua buat untuk pengen belajar gitu ya, dan akhirnya bisa pede gitu ya. Dan tentunya dari ketika kita ketemu dengan orang luar pun, ya mereka juga sama sih, bahasa Inggrisnya juga kayak belum betulan, dan mereka juga ngerti gitu kita tuh Inggrisnya nggak begitu kurang dipahami gitu ya, tapi at least kita bisa tahu apa konteks yang pengen kita obrolin dengan mereka gitu ya, para baik itu natif dan non natif itu sendiri. Kalau di luar Intinya bahasa membiasakan. Kalau di luar bahasa Inggris gimana Tuhan? Kan kalau kita ngeliat dari Twitter juga orang-orang di luar negeri tuh skillnya jago-jago gitu ya. Kalau di Indonesia kan biasanya kalau frontend nih di dunia frontend biasanya kan kalau ujung-ujungnya React lagi, React aja gitu kan. Kalau nggak React Next.js gitu ya. Gimana nih caranya bisa naik level gitu biar bisa satu bahasa gitu dengan orang-orang luar? Iya, dari programmingnya berarti ya, dari sisi programmingnya, sendiri sebenarnya dari mereka itu kayak uh, ininya mereka itu seneng ngulik gitu ya. Jadi dia ngulik suatu metode apa nih gitu ya. Mereka tuh makanya biasanya dari belajarnya mereka itu, dari nguliknya mereka biasanya dijadiin bahan untuk itu tadi, apply ke conference gitu ya, buat diobrolin lagi, di-sharingin lagi ke sesama developers itu sendiri. Nah, kalau di mereka juga bentuk bahasannya sih standar standar sih, sama aja gitu kayak ngebahas unit testing, React, Next.js, apa yang baru di mereka gitu ya. Obrolannya juga sama sih kayak metode apa yang baru gitu. Dan kebanyakannya sih kayak para developer luar itu kayak lebih fokusnya kayak mereka tuh build suatu ini apa portofolio gitu, bikin open source dan sebagainya, supaya melatih dari core si programmingnya itu sendiri, dan juga bisa biar melatih dari sisi networkingnya itu sendiri supaya bisa open source dan sebagainya gitu. Mantap, 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 oke. Oke, Nihan, sebelum waktu kita habis ya, karena Rehan cuma punya sampai 20.30 ya. Sebelum kita tutup deh, ada nggak Rehan yang ingin Rehan sampaikan nih ke teman-teman sesama programmer kita, terutama nih ya, teman-teman yang ingin jadi seperti Rehan yang bisa ngasih materi keluar ke conference luar, event luar gitu. Ya mungkin jangan seperti saya. Kenapa jadi seperti Rehan tuh? Saya aja pengen jadi Rehan nih. Rehan yang nggak pengen jadi Rehan. Rehan baik ya. Rajin menabung. Ya, kalau dari saya sendiri paling ya tentunya mungkin bagi teman-teman yang pengen coba nyobain gitu ya, untuk apply gitu ya, coba beraniin diri gitu ya. Ini aja dulu, beraniin dulu untuk coba apply ke beberapa talk gitu ya. Dan tentunya kalau udah ada rezeki, kalau itu rezekinya datang, ya pasti akan ada balasan email congratulations gitu. Ya, talk been accepted. Dan tentunya jangan lupa ini sih kayak terus belajar gitu ya, dan terus ketika kita udah dapat ilmunya, coba apalagi apalagi yang bisa kita kontribusiin gitu ya. Misalkan
kita bisa sharing lewat tadi di conference atau bahkan hal sekecil kayak nulis-nulis di blog, Medium gitu ya, itu sangat membantu sekali, itu sangat berguna sekali. Karena dari eh, saya sendiri kebantu dengan adanya platform, saya mulai aktif nulis lagi gitu ya di Medium, dan dari situ kayak yang organizer dari si tim conference itu mereka kayak, saya senang dengan konten kamu gitu ya, dengan konten yang kamu buat gitu ya. Dan apapun sharing yang udah dihasilin kayak di YouTube, di Medium gitu ya, di tulisan, di berupa media video atau audio itu sekalipun, mereka tuh senang dengan hal tersebut. Dan coba untuk kayak diistiqomahkan gitu ya, atau coba dijalankan supaya kita bisa kayak terus untuk berkarya gitu ya, tetap produktif meskipun kita misalkan udah pulang kantor, lagi liburan gitu ya. Coba dari hal kecil kayak mulai dari sharing di tulisan ataupun di video itu sendiri gitu ya. Intinya sharing, dan itu juga learning gitu ya, sharing caring, dan juga apa long life learning gitu ya. Mantap. Jangan takut untuk apply, jangan takut untuk nulis gitu ya. Tuh. Dan terus berbagi gitu ya, dan terus Ya, belajar. benar banget Mantap banget gitu. nih Mas Rehan. Oke, terima kasih banyak, waktunya udah pas di 20.30. Terima kasih banyak ya Mas Rehan ya udah nyediain waktunya. Oke, thank you Mungkin kita banget. bisa bertemu lagi ya di lain waktu. Mungkin ketemu beneran ya Rehan ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dito. Terima kasih Thank Rehan. you.